Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang daya dukung tanah menggunakan dua metode, yaitu metode yang pertama metode Skempton dan metode yang kedua yaitu metode Meyerhof. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya di sini yaitu Vicky Andiansyah dengan NPM 22731014. Oke, metode yang pertama yaitu metode Skempton. Metode Skempton tahun 1951 memberikan persamaan daya dukung tanah ultimate pondasi yang terletak pada lempung jenuh dengan perhatikan faktor-faktor bentuk dan kedalaman pondasi. Rumus yang digunakan dalam metode Skempton yaitu QU sama dengan 0,84 ditambah 0,16 dikali dengan B dibagi L. B ini lebar pondasi, L ini panjang pondasi, dikali dengan CU dikali NC ditambah DF ke dalam pondasi dikali dengan gamma Y. Selanjutnya kita mencari daya dukung ultimate neto dengan rumus QUN sama dengan 0,84 ditambah 0,16 dikali B tadi kan lebar pondasi dibagi panjang pondasi dikali CU dikali NC. Selanjutnya kita mencari beban kolom maksimum atau Pmax sama dengan lebar pondasi dikali panjang pondasi dikali daya dukung ultimate neto dibagi dengan F, faktor aman pondasi. F yaitu faktor aman terhadap keruntuhan, atau teman-teman bisa dibaca di sini ya. Nih, di sini udah ada terus. Selanjutnya yaitu metode kedua, metode Meyerhof. Metode Meyerhof memberikan persamaan daya dukung tanah dengan mempertimbangkan faktor bentuk pondasi, kemiringan beban, kuat geser tanah di atas dasar pondasi, dan eksterioritas beban. Rumus yang digunakan dalam metode Meyerhof sendiri yaitu SC sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali lebar pondasi dibagi dengan panjang pondasi tangan 2 kuadrat dikali 45 derajat ditambah sudut geser dibagi 2. SG sama dengan SY. Rumusnya yaitu 1 ditambah 0,1 dikali B lebar pondasi dibagi panjang pondasi tangan 2 kuadrat dikali 45 derajat ditambah sudut geser dibagi 2. DC sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali D ke dalam pondasi dibagi dengan B lebar pondasi tangan 2 kuadrat dikali 45 derajat ditambah sudut geser dibagi 2. DQ sama dengan DY, yaitu sama dengan rumus 1 ditambah 0,1 dikali D tadi ke dalam pondasi dibagi B dikali tangan 2 kuadrat dikali 45 derajat ditambah sudut geser dibagi 2. P0 atau tekanan overburden pada dasar pondasi. Rumusnya yaitu kedalaman pondasi dikali dengan gamma YB atau gamma apa ya lupa. QU atau daya dukung ultimate yaitu dengan rumus C dikali NC dikali SC dikali DC dikali IC ditambah Q dikali NQ dikali SQ dikali DQ dikali IQ ditambah setengah atau 0,5 dikali B dikali NY dikali SY dikali DY dikali IY. Selanjutnya kita mencari daya dukung ultimate neto dengan rumus daya dukung ultimate dikurang dengan tekanan overburden. Setelah itu kita mencari beban kolom maksimum yaitu dengan rumus Pmax sama dengan B bar pondasi dikali panjang pondasi dikali dengan daya dukung ultimate neto dibagi dengan F faktor aman terhadap keruntuhan. Atau teman-teman bisa baca keterangan di sini.
Nah, perbedaan antara metode Skempton dan metode Meyerhof yaitu tetap di sini nih. Metode Skempton dia hanya memperhatikan dua faktor yaitu faktor bentuk dan kedalaman pondasi. Sedangkan metode Meyerhof dia memperhatikan bentuk pondasi, kemiringan beban, kuat geser ke tanah di atas dasar pondasi dan ekstentritas beban. Itu dia perbedaannya tadi. Ini dia. Selanjutnya kita tiga. Nah, di sini ada tabel. Nah, satunya ada grafik. Nah, ini grafik itu dengan metode Skempton. Dia menggunakan grafik tergedein. Nah, di sini dia kayak apa namanya dibagi ke dalam pondasi dibagi dengan lebar pondasi kayak contohnya kedalamannya pondasi 4 meter terus lebarnya 4 meter berarti dia 4 dibagi 4 dapatnya 1 terus ini ya NC berarti di sini 1 tarik dari sini. Nah, di sini terus dia tentuin dia apa namanya pondasi memanjang atau pondasi lingkaran atau pondasi bujur sangkar. Nah, kalau pondasi memanjang dia hanya sampai sini nih, yang garis pertama ini. Nah, ini ditarik ke kiri. Sedangkan kalau pondasi lingkaran dan pondasi bujur sangkar dia yang kedua ini. Nah, di sini dia ditarik ke kiri. Contoh satu, dia pondasi bujur sangkar, jadi dia dari satu ditarik ke sini. Nah, di sini dapatnya 7,8 di sini di garis nih. Sini 7,8. Sedangkan metode Meyerhof dia menggunakan tabel, yaitu yang digunakan adalah sudut geser. Nah, contoh di sini sudut geser misal 15. Nah, 15 dia dapat NC-nya 10,98, NQ-nya 3,94, NY-nya 1,13. Atau dia sudut gesernya berapa? 25. Nah, di sini dapat NC-nya 2,72, NQ-nya 10,66, NY-nya 6,77. Nah, seperti itu. Atau teman bisa mencari dengan rumus ini. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Oke, di sini ada soal baca. Tadi contoh soal ini dia. Oke, pondasi telapak 4 persegi panjang dengan ukuran 2 kali 2 meter terletak pada kedalaman 1,5. Nih, 2 meter di sana juga 2 meter dari muka air tanah. 1,5 dari muka air tanah, dari muka air tanah. Beban kolom arahnya vertikal dengan garis kerja beban di pusat pondasi vertikal, berarti lurus. Dari ujung transtraksial diperoleh seperti gambar di atas. Nih, diperoleh kayak sudut geser dapat 25 derajat, CU-nya 35 kilo Newton per meter kuadrat, gamma YB-nya 15 km per meter kubik. Setnya di situ. Nah, di sini tanyakan, bila faktor amannya sama dengan 3, berapakah beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung menurut teori Skempton dan Meyerhof? Oke, sini penyelesaiannya. Yang pertama kita cari dulu faktor daya dukung dapat dilihat dari grafik tadi ya, yang grafik ini. Ini grafik ini ya. Oke, tadi berapa soalnya? DF-nya 1,5. Nih, DF kedalaman pondasi. Terus lebar pondasi 2. Ini lebar pondasinya 2. Oke. Berarti DF dalam pondasi dibagi lebar pondasi dapatnya 0,75. Nah, 0,75 kita lihat di grafik 0,75 di set.
0,75, di sini 0,50, sini 0,75, sini set. Nah, di sini dapatnya 7,5. Ini dia 7,5. Nah, setelah kita memperoleh nilai NC ini 7,5, kita mencari ini daya dukung ultimate dengan rumus QU sama dengan 0,84 ditambah 0,16 dikali dengan lebar pondasi dibagi panjang pondasi dikali dengan CU, terus dikali dengan NC ditambah DF lebar pondasi dikali dengan gamma G. Seperti ini 0,8 yang dapat seperti ini 0,84 ditambah 0,16 dikali 2 dibagi lebarnya tadi kan satu lebarnya tuh di sini yaitu 0,84 ditambah 0,16 dikali 2 dibagi 2 dikali 35 dikali 7,5 ditambah 1,5 dikali 15 sama dengan dapatnya 254 kN per meter kuadrat. Selanjutnya oke, kita mencari daya dukung ultimate itu dengan rumus QN sama dengan 0,84 ditambah 0,16 dikali lebar pondasi dibagi panjang pondasi dikali CU dikali NC. Atau kita dapat dengan 0,84 ditambah 0,16 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 1 dikali 35 dikali 7,5 didapatkan hasil 231 kN per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari ban kolom maksimum. Ban kolom maksimumnya kan tadi diketahui sama dengan namanya faktor ban kolom maksimumnya sama dengan F sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Coba tadi. Coba kita lihat. Nih, faktor amannya sama dengan 3. Faktor aman. Nah, itu berarti kita dengan rumus yang mana nih? Rumus Pmax sama dengan lebar pondasi kali panjang pondasi dikali daya dukung ultimate itu dibagi dengan faktor aman atau 3. Nah, ini itu dapat 2 dikali 1,5 dikali 231 dibagi 3. Nah, hasilnya itu 77 kiloton. Nah, ini metode Skempton. Nah, selanjutnya yaitu metode Mayer-Off. Metode Mayer-Off ini kita yang pertama itu cari faktor daya dukung. Nah, dapat dilihat dari tabel. Nah, contoh, jadi sudut gesernya berapa? Di sini ada soal sudut gesernya 25 derajat. Jadi kita dapat biar lebih jelas kita zoom. Dia dapatnya NC-nya 20,72, NQ-nya 10,66, NY-nya 6,77. Nah, kita lihat 72, 10,6, 6,77. Benar ya. Nah, terus faktor ingresi karena bebannya tadi vertikal, bebannya vertikal, ban kolom arahnya vertikal, maka yang mana tadi? Maka IC, IQ, IY sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita mencari faktor bentuk. Bentuknya itu dengan rumus SC sama dengan 1 ditambah 0,2 B dibagi
lebar pondasi dibagi panjang pondasi dikali tangan 2 kuadrat dikali 45 derajat dikali sudut geser dibagi 2. Nah, hasilnya itu 1,6. Selanjutnya kita mencari Q dengan rumus DF dikali B sama dengan 1,5 dikali 15 diperolehlah nilai 22,5. Selanjutnya kita mencari SQ, SY tadi menggunakan rumus ini ya. 1 ditambah 0,1 dikali lebar pondasi dibagi panjang pondasi dikali tangan 2 kuadrat dikali 45 derajat dikali sudut geser dibagi 2. Nah, diperoleh hasilnya 1,32. Selanjutnya kita mencari faktor kedalaman pondasi. Nah, faktor kedalaman pondasi ini rumusnya yaitu 1 ditambah 0,2 dikali D kedalaman pondasi dibagi B lebar pondasi dikali tangan 2 kuadrat dikali 45 derajat dikali sudut geser dibagi 2. Nah, hasilnya ini 1,36. Setelah itu kita mencari DQ. Nah, DQ ini sama dengan DY, yaitu cari dengan rumus 1 ditambah 0,1 dikali D dibagi B atau di pondasi dibagi lebar pondasi dikali tangan 2 kuadrat dikali 45 derajat dikali sudut geser dibagi 2. Nah, dapatnya ini dia 1,184. Kita lanjut ke ini sudah. Kita lanjut ke sini. Nah, lanjut ke tekanan overburden pada dasar pondasi atau P0 dengan rumus P0 sama dengan DF kedalaman pondasi dikali dengan YB gamma YB. P0 sama dengan 1,5 dikali 15 diperolehlah nilai 22,5 kN per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari daya dukung ultimate menggunakan rumus yang tadi QU sama dengan C dikali NC dikali SC dikali DC dikali IC ditambah Q kali NQ dikali SQ dikali DQ dikali IC ditambah di sini bisa 1,2 bisa 0,5 karena 1,2 dibagi 1 dibagi 2 itu 0,5 dikali B dikali NY dikali SY dikali DY dikali Y. Itu dapat di sini nih ya nah di sini kan dapat 35 dikali 20,72 dikali 1,6 dikali 1,36 dikali 1 tambah 22,5 dikali 10,66 dikali 1,32 dikali 1,36 dikali 1 terus ditambah 0,5 dikali 2 6,77 dikali 1,32 dikali 1,184. Nah, kurang 4 nih dikali 1. Nah, hasilnya itu 2011 kN per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari daya dukung ultimate neto. Nah, atau dengan rumus KUN sama dengan daya dukung ultimate dikurangi ke dalam pondasi dikali dengan gamma IB. Nah, di sini 2011 dikurangi 22,5 hasilnya 1988,5 kN per meter kuadrat. Nah, yang terakhir di sini kita mencari beban kolom maksimum. Itu kan tadi beban kolom maksimumnya yaitu F sama dengan 3. Nah, artinya P max sama dengan lebar pondasi dikali L panjang pondasi dikali dikali daya dukung ultimate neto dibagi F faktor aman. Ini 3 sama dengan diperoleh ini 2 dikali 1,5 dikali dengan 1988,5 dibagi 3. Nah, diperolehlah nilai 66
4,83 kilonewton. Nah, dari kedua metode ini tadi dapat disimpulkan itu metode Skempton nilainya lebih kecil. Metode Skempton, si metode Skempton nilainya 77 kilonewton. Faktor amannya, beban kol maksimumnya, sorry salah. Nah, sedangkan di Mayer of dia dapat 662,83 kilonewton. Itu. Jadi dapat simpulkan metode Skempton nilainya lebih kecil daripada metode Mayer of. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.